좋아해. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Family by Choice. Tanpa berlama lagi, episode 10, Markio, mari kita review. Semua sudah tak sama lagi. Begitu mendengar jika mereka tak akan pergi kemana-mana lagi dan kembali akan merayakan ulang tahunnya Juwon, Juwon mah datar-datar saja. Katanya ia sudah tak butuh perayaan-perayaan seperti itu lagi karena semua orang sudah sibuk. Dan seperti sudah mati rasa, pokoknya Juwon tak mau dilibatkan apapun lagi oleh dua bujangnya itu. Ia pun pulang ke tempat yang kini ditinggalinya bersama dengan Pak Dal. Tapi ternyata kamar mereka bersebelahan dengan dua bujang itu. What? Bagaimana bisa? Sungguh pertemuan yang aneh. Bahkan Dal berteriak karena melihat Haejun yang tak berpakaian dengan layak. Sepertinya memang sengaja dua bujang itu menyewa kamar di sebelah miliknya Juwon. Sedangkan Sanha kini menjadi dokter residen baru di kota itu. Ternyata ia satu tempat kerja dengan si cinta pertamanya Juwon, juga si usil cewek centil itu. Lalu para orang tua berkumpul menggosipkan dua bujang yang kini sudah kembali dengan hasil yang berbeda-beda. Satu menjadi dokter tapi yang satu malah jadi pengangguran. Pasti ada saja dalam satu keluarga yang begitu, kata si nenek ceriwis. Pak polisi lalu memberikan ide karena kini Haejun sudah kembali, apalagi dalam keadaan pengangguran begitu. Jadi bagaimana jika kedainya dipindahkan ke pusat kota dan Haejun diminta untuk membantu saja? Ayah pun sepertinya tertarik dengan ide itu, apalagi ayah baru sadar jika mereka mempunyai dana darurat. Dan sesuai permintaan, Haejun datang ke toko rotinya Juwon. Meski dengan was-was ketakutan, sekali lagi Juwon bertanya, apa alasan Haejun kembali? Tapi ia kekeh bilang untuk menjaga ayah dan juga Juwon. Juwon mendengus kesal, dan karena melihat Haejun yang berpakaian seperti seorang pengangguran, Juwon lalu memberikan kartunya agar Haejun memperbaiki penampilannya itu. Ternyata Juwon masih peduli pada Haejun. Dan sepertinya Juwon salah besar. Meski kelihatannya Haejun itu urakan, tapi ternyata Haejun berencana membuatkan resto yang terbaik dan terbesar di kota untuk ayah tercinta. Sana lalu diberitahu jika toko rotinya Juwon itu telah sukses besar, viral di sosial media. Dan saat kepo tentang percintaannya Juwon baru saja akan bertanya, tapi si adik kelasnya itu malah buru-buru pergi. Dan seharian Juwon sibuk mengurus tokonya yang ternyata Sanha sudah menunggu di luar sedari tadi. Dan karena searah pulang, keduanya pun pulang bersama. Tapi Juwon masih bersikap dingin. Dan sekali lagi Sanha ingin Juwon merayakan ulang tahun bersama lagi seperti biasa. Tapi tetap Juwon menolak. Ia sibuk katanya. Sanha pun mengucapkan selamat ulang tahun lebih awal. Juwon sedikit tertegun. Dan begitu Juwon masuk, Sanha buru-buru kembali ke rumah sakit. Ternyata ia sibuk tapi menyempatkan diri untuk bertemu dengan Juwon. Sungguh sebuah perjuangan. Dan di hari ulang tahunnya, ayah dan yang lainnya sudah rapi, menyiapkan makanan spesial untuk Juwon. Tapi ternyata ia tak bisa dihubungi. Baru saja akan kecewa, tapi ternyata Juwon toh akhirnya datang juga meski dengan wajah ketus, dingin, dan tak bersahabat. Semua mencoba untuk memenangkan hatinya Juwon lagi. Bahkan saat semua orang menyanyi lagu ulang tahun, Juwon malah meniup lilinnya begitu saja. Ia sudah tak butuh itu semua lagi. Dan akhirnya disinilah puncaknya. Juwon lalu membahas Haejun yang 5 tahun tiba-tiba saja menghilang. Kenapa ia begitu? Bahkan ayah sampai merendahkan diri untuk bertanya pada ayah kandungnya Haejun. Tapi yang didapat malah katanya bukan urusannya lagi. Haejun mau ada di mana. Tak ingin Haejun terus dipojokkan oleh Juwon, akhirnya Sana bercerita jika Haejun mengalami cedera di mana ia sudah tak bisa lagi untuk bermain basket. Haejun pun kesal, langsung ngajak ribut pada Sanha. Karena Sanha malah menceritakan hal itu dengan mudahnya. Semua pun langsung terdiam dan ayah bahkan sampai heboh. Raut wajah ayah sudah tak bisa terkontrol lagi. Ayah pasti syok berat. Ayah menyalahkan diri dan akhirnya menangis. Seharusnya ia tak mengirimkan Haejun ke Amerika.
Juwon itu sudah patah hati karena dua bujang itu bahkan tak menepati janji mereka. Yang satu untuk kembali ke rumah setelah lulus dan yang satu tak mengatakan alasan kepulangannya. Dan karena sudah main rahasia-rahasiaan, itulah alasannya. Semuanya telah berakhir. Mereka sudah tak akan bisa seperti dulu lagi. Sana lalu mengantarkan Juwon ke toko. Ia mencoba menjelaskan alasannya tak menepati janji. Tapi Juwon benar-benar sudah lelah menunggu. Ia tak peduli entah alasan apa itu, karena toh semua sudah berlalu. Sedangkan Haejun terus melirik ayah, dan ayah pun membuka pertanyaan dengan raut wajah yang begitu sedih. Pasti sakit sekali kan saat cedera dahulu. Haejun pun lalu memberitahu jika kini ia sudah baik-baik saja kok. Selalu sedih melihat betapa indahnya ikatan ayah dan anak pilihan ini. Kembali ke Sanha dan juga Juwon. Yang terjadi sebenarnya adalah dari dulu sampai sekarang, ibu menjadi sangat posesif pada Sanha, hingga terus melarang Sanha untuk pergi. Bahkan sekarang baru beberapa hari pergi, ibu terus-terusan menelpon Sanha, yang kini malah dilarang untuk mengganggu kakaknya lagi oleh si bungsu. Juwon sebenarnya berencana mengadakan pesta ulang tahun berdua saja dengan Dal, tapi ternyata Sanha ingin ikut juga. Tentu Haejun juga diikut sertakan. Tapi apa ini? Pada malam harinya, kenapa tiba-tiba teman-teman SMA yang lain malah datang? Karena ternyata mereka sepenasaran itu mendengar kabar Haejun sudah kembali. Bahkan mantan pacarnya Haejun juga datang sebagai tamu tak diundang. Terlebih si cinta pertamanya Juwon juga malah ikutan datang. Juwon terlihat tak bersemangat karena Haejun ternyata sibuk. Setelah ditunggu cukup lama, Sanha tetap saja belum datang. Juwon benar-benar sudah bad mood dan acara pun berakhir begitu saja. Dan dalam mabuknya, Dal dengan berani meminta Haejun fokus untuk melihatnya karena tak terima kemarin dikatakan jika dirinya masih sama seperti 10 tahun lalu. Maka Haejun harus melihatnya sekarang ini jika ia sudah berubah. Dan saat pagi harinya, Juwon menemukan kado pemberian Sanha yang berisi anting-anting cantik. Juwon akhirnya bisa sedikit tersenyum cerah lagi. Ia lalu berterima kasih pada Sanha. Sedangkan Dal juga Haejun bertemu kembali untuk makan sup pengar sesuai permintaan Dal saat mabuk semalam. Sana lalu mengajak makan malam, tapi Juwon menolak karena katanya sudah ada janji. Janji apakah itu? Ternyata Sana mendapat info dari Junho, si adik kelasnya itu, jika ada seorang pria yang sedang dekat dengan Juwon. Tapi Junho tetap masih cinta pada Juwon, jadi meminta Sana memberikan restu pada dirinya saja. Mendengar hal itu, Sana jadi tak fokus karena membayangkan Juwon yang akan berkencan dengan seorang pria. Ucapan Junho terus terngiang di kepalanya, dan saat jam kerjanya usai, buru-buru Sana menghubungi Juwon. Tapi ternyata ponselnya juga tertinggal dan toko roti pun sudah tutup. Tapi untungnya Juwon kembali lagi untuk mengambil ponselnya. Terlihat Juwon memakai anting pemberian dari Sanha. Lalu dengan serius Sanha pun mengatakan, jika sulit mengatakannya 10 tahun lalu, tapi sekarang ia sudah berani. Aku menyukaimu, jadi janganlah pergi. Begitu kata Sanha. Dan episode 10 pun berakhir di situ.